Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini semangat keberagamaan masyarakat kita dalam beberapa waktu terakhir ini sungguh sangat tinggi. Salah satu faktor tingginya itu adalah karena secara perekonomian rata-rata ekonomi kita itu bertambah baik. Jadi para orang tua mulai mempunyai gagasan baru, nanti anak-anak ini mau kemana gitu. Timbullah ide-ide, kemudian tawaran-tawaran, maka dia ingin anak-anaknya itu mengenal agama. Pengenalan agama ini dimulai dengan belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Lalu ditingkatkan nanti menjadi tahfiz Quran. Ajaran seperti itu sebenarnya dalam hadis-hadis suatu ajaran yang sangat mulia. Bahkan di dalam banyak hadis disebutkan, ya salah satu diantaranya hadis dari Abi Daud itu disebut man qara al-Quran wa amila bima fihi albisahu waliduhu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syams fi buyutid dunya law kanat fikum fama zanankum billadhi amila bihada. Jadi kata Rasulullah, hadis dari Abi Daud, ini saya mengambil dalam kitab At-Taj Al-Jami' li Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun oleh Syekh Mansur Ali Nasif min ulama al-Azhar Asy-Syarif. Jadi kata dia, kalau anak-anak kecil itu barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka albisa waliduhu tajan yaumal qiyamah. Maka dia seperti memakaikan mahkota gitu kepada orang tuanya di hari kiamat. Cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah ketika di dunia. Jadi sangat mewarnai nanti Al-Quran itu. Karena itu sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk menjadi hafiz Quran. Itu tidak hanya di negara kita. Bahkan di dunia Islam, anak-anak kecil itu disuruh untuk menghafal Quran. Kalau di Al-Azhar yang saya tahu tuh di Kairo, itu anak-anak kecil itu diuji kehidupannya dengan Al-Quran. Kalau sebelum umur 7 tahun sudah nampak bakatnya, hafal misalnya 7 juz Al-Quran gitu. Maka orang tuanya dah senang yaliku lahu ayyakuna syaikhan gitu. Kira-kira itulah, ini layak ini untuk menjadi syekh. Maka dipupuk terus, nanti disekolahkan di Al-Azhar, ya belajar di Fakultas Usuluddin atau Fakultas Syariah, maka dia diharapkan akan menjadi syekh. Tapi umur 10 tahun, 2 juz dia nggak hafal, itu nggak mau orang tuanya melanjutkannya. Maka disekolahkan nanti di sekolah umum gitu. Menjadi pegawai di Wizaratud Dakhiliyah, atau dia masuk ke tentara gitu. Masuk tentara. Nah gitu. Ada juga nanti keistimewaan yang dikasih oleh pemerintah, kalau dia hafal Al-Quran, dia tidak wajib masuk wajib militer. Karena kalau di Arab kita lihat kan setiap anak laki-laki wajib militer gitu. Nah, kalau hafiz Quran itu dikasih keistimewaan nggak ikut wajib militer. Jadi dia tuh mencari kadang-kadang, wah kalau disuruh baris berbaris ini ngeri dia gitu. Maka dia masuk ke ma'had tahfiz Quran. Nah bagi kita, kita lihat kendalanya apa ini gitu. Rupanya kesempatan-kesempatan ini juga digunakan oleh orang-orang munafik gitu. Orang munafik juga membuat ma'had tahfiz Quran. Tapi kelompok-kelompok ini kata Rasulullah, ini zaman Rasul ini, kaum munafik yang mengajarkan Al-Quran itu juga ada. Tapi tujuannya untuk tujuan dunia gitu. Dia bisa meraup harta masyarakat dengan gampang.
Karena itu ada hadis dari Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujati raihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Ini kata Rasulullah, orang mukmin, ya kan, yang membaca Al-Qur'an. At-trujah ini disebut dengan buah yang sangat manis, ya. Wanginya juga manis, rasanya manis. Tapi nanti ada juga kata Rasulullah, masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, ya kan. Raihanati raihuha tayyib wa ta'muha mur. Di zaman Nabi kan orang munafik juga di depan Nabi pura-pura juga gitu. Tujuan yang dia cari itu dunia. Kata Nabi ya, raihuha tayyib ta'muha mur. Rawal khamsah. Itu kata Rasulullah, seperti buah-buahan tadi itu wangi juga, tapi rasanya pahit. Ta'muha mur, kata Rasulullah. Rawahul khamsah. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita, karena untuk belajar Al-Quran itu kita harus pilih-pilih juga. Ini mahat yang cocok yang mana ini gitu. Karena ada juga nanti peringatan dari Nabi yang lain, dari hadis yang diriwayatkan an Ali radhiyallahu an, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman, akan datang nanti di akhir zaman, hudatsaul asnan, sufaha'il ahlam. Itu orang-orang yang ngomongannya, wah, itu keluar dari lisan itu enak-enak gitu. Yaqra'unal Qur'an. Baca Quran juga. La yatajawuz tarakihim. Yang panjang sekali. Yamrukuna minal Islam. Mereka itu keluar dari Islam. Kama yamrukus sahmu min ramiyatih. Seperti busur panah yang ditembakkan dari panahnya gitu. Cepat sekali gitu. Itu disebut dengan kelakuan manusia di akhir zaman. Tentu saja kita sebut ini kelakuan kaum munafikin. Jadi banyak sekali hadisnya. Bahkan juga nanti ada hadis di hari kiamat. Orang-orang yang mengaku hafal Al-Quran, tapi kata Tuhan, kamu untuk bohong. Kamu menghafal Al-Quran supaya kamu disebut hafiz. Dikisahkan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal bahwa ketika itu Abu Hurairah sedang dikelilingi banyak orang, lalu dikati oleh Syekh Syafi'i yang merupakan seorang tabi'in dan berkata, aku ingin mendengar darimu hadis yang kau pahami benar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengangguk, tanda menerima permintaannya. Baiklah, aku akan memperdengarkan kepadamu hadis yang aku pahami dari Rasulullah SAW, dan aku mengetahuinya dengan pasti. Namun baru saja membacakan hadisnya, Abu Hurairah menjerit dan menangis sehingga ia hampir pingsan. Setelah agak tenang, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghisab hamba-hambanya dan setiap orang karena ketakutan, mereka berdiri di atas lututnya. Maka pertama kali, 3 orang akan dipanggil. Pertama, orang yang hafal Al-Quran akan ditanya, aku telah memberimu apa yang telah aku turunkan ke atas Rasulullah SAW. Penghafal Quran menjawab, benar, engkau telah memberikan itu kepada kami. Kemudian Allah kembali bertanya, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu? Hafiz Quran akan menjawab, aku membacanya siang dan malam karena engkau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, kamu dusta. Dan semua malaikat pun serentak mengatakan itu dusta, itu dusta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, kamu membacanya supaya kamu disebut sebagai qari, dan itu telah kamu dapatkan. Tujuan kamu dunia, maka nerakalah tempatmu. Jadi peringatan-peringatan Nabi ini menjadi pelajaran buat kita untuk hati-hati memilih. Misalnya nih anak-anak kita serahkan belajar di Ma'had Tahfiz Quran. Kalau mereka tuh gambar-gambar urusan dunia,
sedikit-sedikit duit gitu. Itu dunianya tujuannya itu. Karena itu ma'had tahfiz Quran salafi atau ma'had tahfiz Quran salaf gitu. Mereka nggak gembar-gembor itu untuk tampil di televisi, wah hafal sekian gitu. Kalau untuk syiar mungkin masih bagus ya, tapi kalau udah untuk tujuan duniawi nanti pertanggungjawabannya berat gitu. Jadi kita perlu juga melihat ini ma'had itu apa iklan mencari duit atau apa gitu. Dan untuk kehidupan dunia juga biar kita lihat itu juga nggak ada itu peluang dalam kehidupan dunia ini mau kerja di mana orang kalau udah hafiz Quran gitu. Karena itu di dunia Arab kembali kita ceritakan itu dianggap sebagai ibadah sesuai pesan Rasulullah dan itu kewajiban untuk semua orang. Nah mudah-mudahan kita yang masih punya kesempatan ini ya juga disuruh untuk menghafal Al-Quran 1 surat, 2 surat gitu. Dan kalau bisa tentu dengan semangat yang luar biasa ini bisa menghafal 30 juz dari Al-Quran. Tapi menghafal juz amma juga bagus. Menghafal Al-Baqarah itu juga bagus. Karena sahabat Nabi itu juga tidak semua hafal Al-Quran. Tidak semua. Menurut catatan sejarah, Umar Ibn Khattab itu dia tidak tercatat sebagai hafiz atau hufaz, jama'atul hufaz minal Quran lah. Itu juga Khalid Ibnul Walid yang dikasih oleh Rasulullah gelar Saifullah gitu, pedang Allah. Dia kata sejarawan itu dia hanya menghafal kalau nggak salah itu 2 juz. 2 juz dihafal, kemudian dia tahu ayat-ayat hukum. Dihafal dengan tahu beda ya. Dia tahu ayat-ayat hukum, tapi dia tidak hafiz. Ini biar kita tidak terprovokasi ini pendidikan ini kemana sih gitu. Orang berlomba-lomba kadang-kadang itu menjadi hafiz ya. Kalau anak kita nggak berbakat ya paling tidak tuh bacaan-bacaan sholat dan juz amma dihafal gitu. Itu pun sudah bagus untuk dibaca dalam bacaan sholat. Dan kalau kita ingin tahu ajaran Islam yang lebih lanjut, kita harus mengetahui, bukan menghafal ya, mengetahui ayat-ayat hukum. Sehingga dengan demikian kita tahu al-halal minal haram. Gitu. Halaluha wa haramuha. Jadi mudah-mudahan kita tidak terpedaya dengan cerita-cerita, oh maha tahfiz, darul Quran. Padahal isinya darul dunia. Gitu. Jadi biar masa dan hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.